wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya wa syuhada was salihin ومن أرواح جميع أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أرواح مشايخنا المصريين ثم إلى أرواح مشايخنا السرانيين ثم إلى أرواح مشايخنا التلاجابيين ثم إلى أرواح مشايخنا عامل الدين ونخص خصوصا روح صاحب هذا الكتاب حضرة الشيخ حاجي هاشم الأشعري زوجة رسوله المغفورة عن الشيخين ومحبيه ما غفر الله ذنوبهم ونفعنا بعلمهم وبركاتهم ويعيد درجاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid daraini amin. Wa minha la tadhhabul ayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku saking amarat yakti bakal teko alan nasi ngatas menungso apa zamanun zaman. Apa zamanun zaman, sifatnya zaman himmatuhum kang utawi himmai wigatine nas iku butunuhum pira-pira wetenge nas wa syarafuhum utawi kemuliaane nas iku mata'uhum iku mata'uhum bandane man wa qiblatuhum utawi kiblatin nas iku nisa'uhum pira-pira wong wadone nas wa dinuhum utawi agamane nas iku daramihimuhum pira-pira dirhamen nas wa dananiruhum lan pira-pira dinaren nas. Ulah katawi mengkono nas sing fi zamanin himmatuhum butunuhum ila akhirih iku syarrul khaliqi luwih ala-alane syarrul khaliqi luwih ala-alane akhlak. La khalaqa rana bagian iku maujud lahum kaduwen nas indallahi munggu Gusti Allah. Jadi diantara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu nanti akan datang satu zaman di mana masyarakat, di mana orang-orang itu lebih mementingkan urusan perut. Himmatuhum butunuhum. Jadi sing penting warung. Urusan perut itu nomor satu. Himmatun aliyatun itu butun. Urusannya perut. Wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu ukurannya adalah material. Ukurannya harta benda. Di dunia maya ya mulia itu kalau upload foto, kalau dia cowok ya di atas Ninja 250 atau di atas mobil sedan sport atau upload kegiatan-kegiatan yang biasanya khusus orang kaya gitu. Kalau cewek ya di medsos uploadnya tanas ya tas LV gitu, fashion
channel atau yang lain yang mahal-mahal branded. Kemuliaan itu diukur dengan jumlah subscribe. Kemuliaan itu diukur dengan jumlah followers. Karena subscribe dan followers itu akan menentukan pendapatannya. Rumahnya, bajunya merek apa, rumahnya seperti apa. Syarafuhum mata'um, qiblatuhum nisa'um. Yang menjadi kiblat itu perempuan. Kiblat itu apa sih? Kiblat itu nggon madhep atau tempat yang sing dihadapi. Jadi nanti semakin mendekati kiamat, perempuan itu semakin luar biasa. Jadi betul-betul menentukan. Perempuan itu betul-betul menentukan. Karena kemanapun, apapun dia menjadi kiblat. Selalu dihadapi, selalu madhep, selalu. Artinya bahwa ketertundukan kepada perempuan itu ketertundukan yang sudah jauh melewati batas. Sampai menjadi apa-apa wong wadon. Yang menentukan semuanya adalah istri. Jadi kalau dibuatkan, divisualisasikan itu ya kurang lebih kalau di luar rumah itu profilnya seperti singa, tapi kalau di dalam rumah itu profilnya seperti kucing. Karena takut sama istri. Kiblatnya itu perempuan. Wadinuhum dananiruhum wadarahimuhum. Agamanya itu uang. Uang itu segalanya. Agama itu biasanya kan dia ada perintah, ada larangan. Nah yang dijadikan agama itu standar bagus, baik, buruk itu agama. Agama itu standar nilai, moralitas itu agama. Nah ketika agamanya adalah uang, dinar dirham, maka semua diukur dengan dinar dan dirham. Semua diukur dengan uang. Baik buruk ya tergantung uang. Kalau memang menghasilkan ya baik. Kalau memang tidak menghasilkan ya buruk. Perintah larangan itu standarnya uang. Jadi ada apapun itu yang menjadi andalan itu wani piro. Salat Kang, wani piro. Kok salat kok wani piro? Jadi apapun wani piro. Fadiluhum dananiruhum darahimuhum. Jadi dia menjadi standar nilai, menjadi standar moral, menjadi acuan. Jadi menggeser fungsi agama. Sebetulnya ya sudah mulai kita rasakan. Sudah mulai kita rasakan. Jadi pertama uang itu betul-betul telah merebut kehidupan. Dan sudah dipenjara oleh atau dibelenggu oleh uang. Uang betul-betul membelenggu. Uang mengganggu standar perjodohan. Uang menjadi standar pertemanan. Uang menjadi standar luar biasa. Karena dalam gambaran hadis ini digambarkan bahwa uang menjadi agama. Agama itu suci. Agama itu ada sisi transenden, ada sucinya, ada. Jadi ketika dinuhum dananiruhum warahimhum berarti
dinar dirham, uang itu sebagai benda suci yang dipuja atau sesuatu yang diperjuangkan melebihi segala. Maka saya sering melemparkan pertanyaan yang mungkin agak membuat kaget banyak orang. Rata-rata orang itu istri sama uang itu, suami sama uang lebih sayang mana? Lebih sayang suami, lebih sayang uang. Kalau mau jujur lebih sayang uang daripada daripada suami. Sebab apa? Saat suaminya merantau, daripada abang pulang nggak bawa uang, mending uang pulang nggak bawa abang. Pilih mana, Mbak? Pilih abang pulang nggak bawa uang, apa pilih uang pulang nggak bawa abang? Kalau selalu jujur jawabnya mending uangnya aja yang pulang, abang sono aja nggak apa. Karena memang sedikit demi sedikit nanti menjadi agama uang. Bahkan sekarang di komunitas tertentu, di daerah tertentu sudah real uang adalah apa? Time is money. Waktu adalah uang. Ini waktu adalah uang, ini sudah mulai prinsip-prinsip agama uang. Kalau sudah begini nanti kalau ada hubungan apa-apa ketika dengan saudara diingatkan, kayak karo sahabat kayak sama siapa, kita kan saudara. Saudara kan orangnya, uangnya bukan saudara. Jadi mengalahkan apa? Ulaika syarrul khaliq la khalaqa lahum indallah. Kondisi yang seperti itu, jika sudah hampir semua orang begitu, maka itulah kondisi terburuk. Sudah semakin dekat dengan kiamat. La khalaqa lahum indallah. Orang yang seperti ini nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan apapun. Artinya nanti di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan apapun. Semua kenikmatan sudah diambil duluan di dunia. Apakah waktu di dunia tidak beragama? Beragama. Agamanya apa? Ya secara resmi Islam. Banyak yang muslim. Ada agama resmi. Tapi agama yang nggak resmi tapi justru agama yang nyata itu bagi mereka saat itu nanti adalah uang. KTP-nya Islam. Tapi sebetulnya uang. Kalau di pasar tumak ninah banget. Kalau lagi HP-an sangat tumak ninah. Tapi yang nggak lagi sholat hilang tumak. Lagi HP-an dipanggil sampai 5 kali baru saking tumak ninah. Lagi sholat nggak dipanggil aja rumah saya kayak diundang. Ya sholat cepet-cepet, apa sih? Orang yang mau kasih ngundang. Ulaika syarrul khaliq. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Jadi mintalah kepada Allah, jangan sampai menangi zaman sing koyo. Allahumma amin. La khalaqa lahum indallah. Kalaupun beragama itu ya, agama itu sebagai media untuk meminta kepada Allah. Memintanya bukan minta apa-apa, bukan minta surga, bukan minta selamat dari neraka. Kalau itu masih agak mendingan. Ya meskipun itu bukan yang terbaik karena masih ada permintaan. Agama itu untuk mintanya minta kaya, minta sukses karir, minta istri yang cantik, minta anak yang sukses, minta rumah, minta semuanya dulu. Maka Al-Quran menggambarkan orang yang meminta kepada Allah. Saat meminta itu yang paling mustajab itu diantara adalah saat haji, terutama saat tawaf. Maka ayat yang menggambarkan orang tawaf itu apa yang diminta itu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada dua tipe orang meminta. Beragama itu ada dua tipe.
Yang satu itu doanya, mintanya kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Tok. Udah, nggak pakai hasanah, nggak pakai wafil akhirat. Rabbana atina fid dunya. Ini menggambarkan orientasi hidup, visi hidup. Orang hidup itu ada dua tipe secara umum, secara garis besar. Tipologinya itu yang pertama visi hidupnya adalah Rabbana atina fid dunya. Permintaan Rabbana atina fid dunya ini gambaran visi hidupnya. Apa itu? Dunia, dunia dan dunia. Jadi yang diminta semua serba dunia. Sukses ya di dunia, banyak uang di dunia, rumah mewah ya di dunia, istri cantik ya di dunia, suami ganteng ya di semua dunia. Instan, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini di akhirat tidak dapat bagian apa. Nah, ini hadis Nabi mengatakan ulaika syarrul khaliq walaysa indal walaysa la khalaqa lahum indallah. Jadi di akhirat nanti indallah la khalaqa lahum wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian nikmat sekecil apapun sama sekali. Dikasih min khalaq. Minnya itu takkid. Begitu tidak adanya kenikmatan, semua sudah diminta, sudah diperjuangkan, sudah dinikmati saat itu. Jadi tidak ada nikmat yang sifatnya investasi, dikirim ke akhirat sebagai investasi kenikmatan yang lebih besar. Tidak ada. Semuanya habis, sudah dinikmati di dunia. Ini berarti orang yang visi hidupnya adalah dunia. Kalau begitu, agamanya apa? Ya kalau mau jujur sebenarnya agamanya adalah uang. Kiblatnya mana? Ka'bah apa bukan? Kalau mau jujur ya kiblatnya perempuan. Semua serba untuk perempuan. Pasangan masing-masing. Yang perempuan ya kiblatnya adalah laki, kiblatnya adalah laki-laki. Ini kondisi zaman yang parah. Himmatuhum butunuhum. Yang penting perutnya. Kalau sudah ngomong isi perut sudah, yang lain kalah. Kemuliaan, kesuksesan diukur dengan materi. Nah, kalau yang orang mukmin itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang benar mestinya tawaf di Ka'bah, mestinya haji umrah itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang diminta adalah meminta kebaikan. Kebaikannya bukan dunianya. Meminta kebaikan dunia, fid dunya hasanah. Coba yang diminta dunianya apa hasanah? Sehingga dimaf'ul nih. Rabbana, duh pangeran kula paringi paring, kula aturi paring tuan. Nak dateng kita. Fid dunya ing dalem dunya. Hasanatan ing kebagusan. Ya dimaf'ul be apa? Hasanah. Yang diminta bukan dunianya. Yang diminta adalah kebaikannya. Ya Allah, beri aku kebaikan. Kalau yang tadi Rabbana atina fid dunya, yang penting dunianya. Kelompok yang rusak tadi itu, yang penting beri saya dunia. Gak harus baik. Kalau bisa ya baik lah. Tapi kalau mau baik sudah nggak bisa, nggak harus baik. Yang penting saya, Tuhan kasih saya dunia. Ya kalau normal sih kepenginnya nggak mencuri. Kalau normal pengennya nggak korupsi. Tapi kalau nggak korupsi kok nggak kaya-kaya. Padahal saya harus kaya. Ya mau nggak mau saya harus korupsi, maaf.
Karena doanya Rabbana atina fid Dunia. dunya. Yo kepengennya nggak nyuri, tapi saya kepengen kaya juga. Yang penting kaya dah. Kalau bisa jangan nyuri. Udah nggak nyuri kok nggak kaya-kaya. Yo akhirnya apa? Mencuri juga. Terpaksa saya mencuri demi kaya. Kalau nggak mencuri nggak kaya-kaya. Yang penting saya harus kaya. Kalau bisa jangan tipu-tipu. Tapi nggak tipu-tipu ketika jujur kok nggak kaya-kaya, ya harus tipu. Nipu pun harus dilakukan. Karena memang Rabbana atina wa fid dunya. Nah kalau yang kelompok yang selamat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, di dunia beri saya kebaikan. Ya Allah, beri saya di dunia ini kebaikan. Yang minta diberikan dunianya apa kebaikan? Kebaikan. Nah, kalau yang diminta kebaikan, Allah itu punya kebaikan dalam semua hal. Allah itu maha baik. Gitu ya. Kalau yang kita minta itu kebaikan di dunia, ya penting dikai bagus. Kalaupun panjenengan kok dikasih kaya gitu, ya kaya yang bagus. Kalaupun jenengan dikasih kekayaan di napa kersakno dadi wong sugih gitu. Ya sugih sing bagus. Kalaupun dadi wong melarat, ya melarat sing karena ngomong bagus itu ada melarat, ada kaya. Kaya itu ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Miskin itu ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Jadi mintanya apa? Mintanya baik, hasanah. Nah, kalau minta hasanah itu nggak harus cantik loh ya. Yang penting apa? Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti sing penting kula mboten jomblo. Atina, sing penting bojo kula bagus. Kula mboten jomblo, bojo kula bagus. Loh, bagus itu standarnya tidak berapa ukuran panjangnya hidung lah. Bagus itu standarnya kan bukan warna kulitnya apa. Bagus ya bagus. Bisa maknawi, bisa lafzi gitu ya. Kalau bagus lafzi ya tadi berarti kulitnya putih mulus, apa hidungnya mancung, mincis, dan seterusnya. Itu bagus lafzi. Bagus fisik. Ada bagus maknawi ya berarti soleha, manut, nerima, apalagi ya penuh kesetiaan, penuh keceriaan. Yes, Aisyah lah. Dari wanita yang menjadi idola adalah siapa? Aisyah. Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Jadi terserah Allah yang ngasih, mau dikasih hasanah lafzon wa maknan, alhamdulillah. Itu yang ngaca di yuk kawan kepenginan itu empat kriteria wanita terbaik ada semua. Kalau bisa ya jamaliyane oleh ya jamaliha wali hasabiha malia jamal mal hasab. Oh, terakhir apa? Din ya. Jamal mal hasab din. Oh, kalau bisa ya empat-empatnya itu. Kalau dapat istri kan umpamanya kan istri ya kok paling cantiknya luar biasa, kayanya tajir melintir, kemudian hasab dia keluarga terhormat, terserah lah mau tingkat apa, mau terhormat tingkat RT ya berarti anak RT nya. Kiai ya kiai langgar kono, ning langgar. Hasabnya dapat, dia orang sangat terhormat keluarga. Walidini ya sangat soleh, nggak soleh piye, santri al-ihya. Cantik, sugih, mulia secara sosial, solehah agama. Ora solehah kepriye, kurang rong juz Qur'ane rampung. Ora solehah kepriye, ihya ini hatam kitab ihya.
Empat-empatnya ini ada semua. Kalau ada yang begitu, Mbok sekarang mau ya kan? Kok sampean saya macam mau nambah. Kalau kayak gitu ya, sekomplit itu. Tapi yo, sing kayak anak ora anak kan, tapi ora gelem kau. Nggak mau dengan kamu. Jadi yang diminta apa? Yang diminta cantik apa soleh? Kalau yang diminta cantik gampang. Sampai online sedina sewengi Mas ora di sini. Yakin nih. Online pasang foto profil yang bagus. Sing gagah nek perlu nyili disit fotonya siapa ya. Dapat nanti satu hari satu malam online terus cari masa, cari target. Sudah begitu ada target, wah ini kelihatan cantik. Ya, sana juga sama, pasang jaring, pasang foto profil secantik mungkin lagi cari korban. Ketemu sampean, jadi sama-sama GR, padahal sama-sama jadi korban. Alhamdulillah ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah kalau istri solehah, kalau suami soleh. Carinya yang seperti apa? Carinya yang fid dunya saja. Apa yang soleh? Kalau yang penting kaya, yang penting ninja, yang penting mancung, waduh. Pirang-pirang lah, ya sing pasak terus ditangsel nganggo mancunge apa kan? Itu bisa. Mestinya yang dicari adalah hasanah. Jadi yang diminta bukan dunia, tapi kebaikan dunia. Nah, kita tidak tahu. Dan nggak mesti bahwa yang kelihatan di mata kita baik di sana adalah nggak mesti. Jadi mintalah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan di akhirat. Awas, kebaikan di akhirat itu tidak materialistis. Kebaikan di akhirat, nikmat apa yang terbaik? Bukan surga, bukan selamat bebas dari neraka, bukan. Nikmat di akhirat, nikmat terbaik adalah mendapat ridha Allah langsung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi saat kita di surga mendapat ridha Allah, dekat dengan Allah, bisa menatap zat Allah, itu kenikmatan yang tertinggi. Dan itu masuk gitu. Di akhirat dapetnya mintanya surga, surga aja, nyebut surga, nggak kebaikan. Ini ya dikasih, tapi yang mungkin sampai mampir dulu ke neraka. Mampir dulu kemana? Ke neraka. Ya, Gusti, saya kan dulu mintanya surga, kenapa harus ke neraka? Udah sabar dulu. 10.000 tahun baru diangkat. Nah, ini kamu dikasih surga tuh, masuk kamu sekarang ke surga. Allahumma, ya, masuk surganya lah. Mampir ke nerakanya kalau bisa enggak. Makanya waqina azaban. Mestinya itu yang diminta. Jadi kalau seperti itu, fid dunya lahu khalaq wa fil akhirati lahu khalaqun minallah. Karena yang diminta bukan dunia, tapi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kemudian waqina azaban. Wa minalaniku setengah saking amarah la tadhabul ayyam wal layali hatta yakhlaqal Qur'anu. La tadhabu ora lunga, ora ilang alias ora kiamat. Apa al ayyamu pira-pira dina wal layali lan pira-pira wengi hatta yakhlaqa saengga hatta yakhlaq bodol saengga bodol. Apa Al-Qur'anu Qur'an fi suduri aqwamin ing dalem pira-pira dadane pira-pira kaum min hadhil ummati saking ikilah umat kama yakhlaqu kaya uli bodol. Apa asyabu pira-pira dodot pira-pira klambi
wa yakunu lan ana apa ma perkara silai masiwahu kang saliyane Al-Qur'an aniku ajaba luwih gawokaken aniku ajaba luwih gawokaken lahum kadue umat lahum kadue aqwam wa yakunu lan ana apa amruhum urusane aqwam anaiku tamaan kulluhu ya sekabehane amr kulluhu ya sekabeh amr la yukhalituhu ora nyampuri amr apa khaufun wedi in qassara laman papeko sapa in qassara laman papeko an haqqillahi manatu nafsuh in qassara laman papeko utawa apa sembrono sapa wong ba'dul qaum an haqqillahi saking haqqe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala manatu mongko manatu mongko ngarem-ngaremi memberi harapan wong sapa apa nafsune wong al amaniya ing pira-pira al-amaniyah ing pira-pira kepenginan pira-pira harapan wa intajawazalan lamon ngliwati wates ngliwati sapa nglakoni sapa wong ilama liwati ilama maring perkara Sulaiman kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anu saking ma kala mongko ngucap sapa wong arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayat jawaza arep yen paring pangapura sapa Allahu Gusti Allah ani saking ingsun. Kiamat atau hari siang dan malam ini tidak akan hilang, artinya belum akan kiamat sampai suatu saat nanti Al-Quran menjadi sesuatu yang lapuk. Quran bodol nang atine ummah. Kalau bodole mushaf sih jelas. Mushaf itu bodol berarti cetakan kertasnya mungkin sudah lusuh, mungkin sudah hampir robek-robek dan seterusnya. Itu Quran bodol Quran mushaf. Nah ini kata Rasul, hatta yakhlaqul Quran fi suduri aqwamin min hadhil ummah. Sudur itu berarti hati. Hati ini artinya menjadi tempatnya Al-Quran. Para hafidh, hufad. Jadi para hafidhin, hafidhah, hamilin, hamilat. Mereka menghafal Al-Quran pakai hati dong, nggak bisa tidak. Nah itu Qurannya bisa bodol. Qurannya bisa menjadi Quran yang dodol, yang ada di dalamnya. Lapuk. Bodol itu apa ini bahasa Indonesia? Bodol. Terlalu lama gitu. Rusak. Enggak, bodol itu beda dengan rusak. Bodol itu ya barang lama dan stok lama dan sudah tidak menarik. Sudah masih bisa dipakai tapi bodol lah, isin. Nah itu ya. Baju banyak, tapi ada baju yang 5 tahun yang lalu masih utuh sebetulnya. Tapi udah kelihatan tipis gitu, udah kelihatan warnanya maunya jane giatnya putih sikis krem kecoklat-coklatan ini. Jane masih utuh. Suruh makan mau enggak? Enggak mau, bodol. Nah, Quran itu nanti mendekati kiamat, Quran yang ada di hatinya para hafidh itu juga bodoh. Itu bisa. Nggak bisa dibaca? Bisa.
Tapi sing duwe be ora gelem nganggo. Hafid Quran, tapi nggak mau mengamalkan Quran. Ini apa nggak bodol Quran? Coba. Punya Quran, hafid. Tapi ketika bisnis, dia tidak tanya dulu bagaimana bisnis menurut Al-Quran. Bagaimana bisnis ini menurut Al-Quran. Bagaimana jika saya sikapnya begini menurut Al-Quran. Tidak. Quran itu hanya untuk hafid-hafidan saja. Itu saja karena memang dulu terobsesi dengan acara TV Hafid Cilik. Jadi semangat sekali menghafal karena harapannya nanti bisa tampil di TV sebagai hafid hafid TV. Sama punya baju ya banyak. Ada baju ini panjangnya yang nggak pernah dipakai. Itu baju yang seperti apa? Bodol. Kenapa nggak mau pakai? Karena ada bodol. Punya sendiri. Orang banyak yang hafid Al-Quran nanti. Semoga sekarang tidak. Nanti itu orang banyak punya Al-Quran di dalam hati hafal. Tapi yang hafal sendiri nggak mau mengamalkan Quran. Nggak mau pakai. Jadi kan Qurannya bodol lah. Karena nggak dipakai. Quran itu mestinya nggak berhenti di mulut. Mestinya nggak berhenti di tenggorokan. Mestinya Quran itu masuk ke dalam hati. Mestinya masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, dari hati nanti akan menggerakkan langkah kita, ucapan kita, sikap kita, dan yang lain-lain, hidup kita. Kalau Quran berhenti di tenggorokan, berhenti di mulut, area huruf, ini berarti Quran bodoh. Quran apa? Quran bodoh. Kenapa? Buktinya bodol, buktinya nggak dipakai. Yang punya aja nggak mau pakai karena bodol. Sebab apa? Karena yakunu masiwahu ajab lahum. Kenapa? Karena ada yang lebih menarik daripada Quran. Ana sing luwih anyar. Wah, jadul. Kuno temen masa orang wong tua kudu nyucup. Isin tuli. Masa kudu basah. Ini masih hal-hal yang sifatnya zahir. Gini hari pakai jilbab. Malu, masa nggak pakai motor? Masa motornya masa Jupiter aja, Jupiter tahun 2000. Merasa malu dengan itu, tapi tidak malu. Giliran tidak sholat, giliran nggak bisa baca Fatihah, santai-santai aja. Kenapa kamu nggak bisa baca Fatihah tapi nggak kelihatan sedih? Emang kenapa? Emang kenapa saya nggak bisa baca Fatihah? Emang kenapa saya harus sedih? Kenapa? Kalau nggak punya kuota baru saya sedih. Kalau nggak bisa baca Fatihah, santai aja. Kok bisa-bisa begitu? Ya bisa lah. Kenapa sih? Oh, tetangga saya hafal Fatihah tapi nggak pernah sholat juga. Fatihahnya bagus, tapi dia hidupnya nggak seperti Fatihah kok. Wah, ini berarti dilihat sama orang. Ada orang yang kelihatannya punya Fatihah, tapi nggak dipakai dalam hidup. Ini kemudian orang menilai dia punya Fatihah, tapi nggak dipakai. Lebih tertarik dengan yang bukan Al-Fatihah. Lebih tertarik Al-Fatnya, bukan Al-Fatihah. Tapi lebih tertarik apa? Al-Fat. Bukan Al-Fatih. Jadi yang dipakai prinsip Al-Fat, bukan prinsip Al-Fa, bukan prinsip Al-Fatih. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tuhan, beri saya dulu kekayaan, nanti saya mau aktif ke masjid. Zaman kapan Kang aktif mari masjid? Kok ngersawahku serong bau, masalahnya nang Arab dewek terus tuh jam. Ini berarti ini ngintimidasi apa? Ini berarti mengintimidasi Allah. Enggak bakal bisa. Allah nggak bisa diintimidasi.
Berarti kan kalau dituangkan dalam doa, ya Allah, kalau sawah saya tidak dua bau, maaf, saya tidak akan jamaah. Jadi kan begitu. Memang lu siapa lu? Allah emang butuh sama sampean. Emang butuh sama kita. Kan enggak. Ada yang lebih menarik selain Al-Qur'an. Selain akhirat, secara umum akhirat sesuatu yang tidak menarik. Kemarin saya sampaikan agama itu seperti kehilangan pesona. Agama seperti kehilangan pesona. Sebetulnya agama sekarang kelihatan banyak bagi banyak orang, kelihatan tidak menarik. Ini juga ada sedikit banyak ada keterlibatan kita-kita umat Islam. Ya habis kita yang sebagai umat Islam juga tidak menarik kok. Seringkali kita tidak menarik. Justru seringkali yang di daerah Islam itu justru, mohon maaf, kebersihannya tidak diperhatikan, disiplinnya juga tidak. Pada tugas kita, terutama pembawa agama ini, adalah bagaimana menampilkan agama semenarik mungkin. Ini sudah dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dilakukan oleh para sahabat. Coba, ada dedengkotnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan apa? Munafik. Para sahabat itu konfirmasi sama Kanjeng Nabi, Rasul, kenapa sahabat nggak bunuh aja itu? Yuk kita bunuh aja Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul bunuh aja. Dia ini pimpinannya munafikin. Kata Nabi, nggak usah. Kalau nanti saya bunuh dia, nanti orang-orang akan melihat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nggak lucu kan? Kalau orang melihat saya membunuh Ubay bin Salul, kemudian orang menggoreng isu bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, mau apa? Jadi gak menarik lagi kan Islam, ngapain? Sahabat sendiri aja dibunuh kok diikuti. Para sahabat sudah menampilkan Islam begitu menariknya. Maka di mana-mana ada Islam masuk, meskipun awalnya pakai senjata, Kalau Islam ke Nusantara ini kan tidak pakai senjata. Di beberapa belahan bumi ini Islam masuk pada apa? Artinya pakai senjata itu awalnya melalui peperangan. Meskipun perang itu dalam Islam adalah pilihan terakhir. Awalnya tentu ajakan damai, ajakan bergabung. Nah, maka Islam datang membebaskan masyarakat. Contoh Mesir itu dulu bukan Arab. Tapi begitu Islam hadir, Islam menang. Selesai perang, kalau itu melalui peperangan, itu kehidupan para mujahidnya, para pejuangnya, itu sangat-sangat menarik. Bukti menariknya Islam bagi penduduk Mesir yang waktu itu bukan Arab. Itu sampai sekarang. Mesir itu bahasa asli. Bahasa Bahasa Kipti. Yang sebelum Islam, sebelum Arab masuk. Itu sudah hilang di tengah masyarakat. Ya, yang ada tinggal tulisan-tulisan. Ya. Tapi di tengah masyarakat sudah orang Mesir hampir tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa bahasa selain Arab. Kenapa? Karena kan sangat menarik ini apa yang dibawa oleh para sahabat, oleh para pejuang, sehingga mereka mau meninggalkan apa yang sebelumnya mereka miliki demi untuk mendapatkan totalitas apa yang ada di dalam Islam itu, termasuk bahasa. Itu sangat menarik. Wali Songo sudah melakukan itu. Bagaimana Islam menarik? Untuk dan menambah beberapa poin-poin perwayangan itu, bagaimana beduk, bagaimana sudah ditampilkan sangat menarik Islam itu oleh para wali Songo, oleh para wali. Kalau enggak, ya enggak bakal Indonesia akan mayoritas apa?
Islam, agama besar itu Islam yang terakhir. Bukan yang pertama, tapi sekarang mayoritas. Kenapa? Karena Islam tampil sangat menarik. Nah, akhir-akhir ini ada yang merusak reputasi Islam. Yang merusak dari dalam sendiri. Islam ditampilkan dengan kumuh. Islam ditampilkan wajahnya kok menjadi sangar ya. Orang kalau mendengar pakikan Allahu Akbar di tengah jalan, takut lari. Kenapa? Awas. Anarkis nanti. Wah, Masya Allah. Harusnya orang dengar Allahu Akbar itu yang muncul adalah keagungan Allah, keindahan keindahan Islam. Ini musibah. Harusnya kita tampilkan Islam semenarik mungkin. Dalam apa? Dalam apa yang kita sampaikan, dalam apa yang kita lakukan, dalam apa. Jadi apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kaunukum syuhada'a 'alan nas. Jadi hidup kita ini menjadi saksi bagi orang lain. Jadi orang menilai Islam dari hidup kita mesti. Kalau hidup kita menarik, orang akan tertarik dengan Islam. Kalau hidup kita tidak menarik, justru menakutkan, orang akan takut dari Allah. Maka NU ini selalu tampil rahmatan lil alamin, selalu tampil menarik. Bagi siapa? Dari dalam maupun dari luar. Insya Allah NU ini di Indonesia adalah yang terbaik. Allahumma amin. Ini model-model begini. Wa yakunu masih ajab wa yakunu amruhum tam'an kulluh. Jadi urusannya itu semua adalah yaitu hitungannya wani piro. Semuanya itu wani, la yukhalitu khaufun, tidak ada ketakutan kepada Allah, kepada kemurkaan Allah. Tidak ada ketakutan menyakiti hati orang lain, merebut hak orang lain. In qassara an haqqillah manathu nafs al-amani. Kalau hak Allah ada yang tidak terpenuhi, maka dia mengentengkanlah. Kemudian dia mencari dalil-dalil yang mudah, yang manathu nafsu. Yo, Allah itu maha murah. Yo, wajarlah nggak jamaah 1-2 kali, nggak puasa sekali 2 kali nggak apa-apa, nggak taraweh sekali 2 kali nggak apa-apa, kan bagi-bagi takjil sudah itu. Oh, ini kayak gitu. Wa in tajawaza manahallahu anhu qala arju ayyatajawazallahu anhu. Kalau melakukan kemaksiatan nggak takut, penyesalannya juga nggak ada. Lah, tadi kamu ngapain itu dosa itu? Iya kan dosa kecil, wudu aja selesai. Ya wudu selesai. Udah kan? Allah Maha Murah. Udah. Yuk kita maksiat lagi. Oh, gitu akhirnya. Na'udzubillahi min wa minha. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf. Allahumma fiqil aqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.